Detik-detik Jandis ngajak CEO cabut, baca hate komen netizen. Gue yang tahu mereka itu kayak gimana gitu. Benar. Ya kadang yang diomongin gak tentu benar. Kan kita paham ya. Kita keluar ya apa? Dia udah serem. Bilangnya ini itu segala macam gak kenapa. Udah mulai Tapi ntar udah mulai naik dana omel lagi gitu loh. Santai ya guys, santai bener. Daripada komen yang jelek-jelek, terus daripada dibayar buat komen yang jelek-jelek, yang disuruh komen jelek-jelek gue, ntar gue bayar 2 kali lipat. Ya gue kaya nih say. Pasukan Mamio dan Papio lagi beraksi ya. Ini postingan aku kenapa sampai di report kalem Mamio Papio. Bilangin sama idolanya kalau minta maaf tuh yang bener. Minta maaf tuh tertuju sama Ruben Onsu. Kan Ruben Onsu yang dikata-katain. Ngapain kalian si Sarwenda minta maaf sama penggemar mah ya tetap penggemar. Terus ngapain juga minta maaf ke keluarganya? Emang keluarganya disakitin? Aneh. Bilangin ya, jangan nge-report postingan orang, nggak baik. Belajarlah dari Gading Martin dan Gisela Anastasia. Demi kehidupan yang tenang, mereka saling menjaga sekalipun mereka bukan pasangan lagi. Gak ada drama di situ, gak ada saling melukai. Hidup itu memang kadang gak terduga ya. Kita melihat sekarang banyak banget berseliweran kata-kata yang dulu kamu diangkat dari lumpur. Dulu kamu bukan siapa-siapa. Ini kalau sekilas didengar sih biasa aja, tapi kalau sudah dirasakan tuh sakitnya, lukanya luar biasa. Seolah-olah si SW ini tidak pernah jadi siapa-siapa sebelum sama dia. Ya kan? Orang tuanya kan sakit banget dong dengar itu. Luka banget lah anaknya dibuat seperti itu. Ingat ya, wanita di luar sana banyak yang dulunya punya karir, punya pendidikan, bisa berdiri sendiri, tapi ketika dia menikah, dia memilih merendahkan dirinya untuk menghormati suaminya dan mengurus keluarganya. Ingat itu. Jadi Sarwenda, kau bukan orang yang banyak cerita, tetapi kau adalah seorang wanita yang kuat. Benar Dennis bilang, wanita yang kuat itu gak perlu banyak cerita. The best. Rendeman Papio. Guys, konser F4 Mimi sama Emi tolong dadanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jerien. Buat kakak-kakak, beneran gak sih? Beneran, mereka nonton gak sih? Nonton dong. Siapa aja yang nonton sih? Kata bunda. Ya udah, sebelumnya dari rumah Bedin aja nih. Dia ngirim lah kayak gini ya kan. Kita ada 4 box di Super VIP kata Aunty Wendy. Terus aku VN lah, karena aku tahu nih pasti ada yang mencurigakan. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, kalau takut Bunda ngelirik penyanyi lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya. Kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi, masih ngelirik laki lainnya. Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut. Banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah, saya berani lah. Tapi saya akuin, kalau Jerian itu tantangan yang berat. Saya akuin, dia sih emang ganteng. Cuma saya nggak takut. Nih kan, ketahuan bohongnya daripada CEO, pacar Sarwenda. Katanya dia ini memiliki 200 PT. Ada klarifikasi ya daripada PT Global Loyalty mengatakan bahwa Giorgio itu bukanlah CEO, tapi dia itu adalah pernah diundang tamu, pernah diundang untuk datang ke PT itu. Luar biasa pembohong ini ya, pembohong publik mengatakan bahwa dia CEO, bahwa bilangkan dia itu adalah punya PT 200-an. Ternyata cuma ganteng doang. Ya udah, gak usah malu dong Sarwenda. Ya, kalau ganteng nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dia itu setia. Udah itu aja lah. Mau siapapun yang ngomong, kok jadi bininya juga lu cuma mau punya anak kalau nafkain mah gak usah perlu pergi mati gue rasa, oke? Gue mati sono. Jangan ganggu artis gue lagi cari duit, banyak nih yang harus dibayar. Oh my god. Aduh, emang adiknya banyak kan berkicau. Sebenarnya empoknya mah anteng kalau nggak dikomporin dia. Kalau dilanggar, putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah. Nah, dia kan merasa dipersulit katanya Bang. Ya lah, gugat lagi. Gugat. Ya. Tapi mungkin ada tipsnya gak sih Bang, mungkin itu bisa memperkuat untuk mengambil asuh anak gak sih dari Ya iyalah, istrinya? gugat untuk
mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Guys ya, ini ada info lagi. Mungkin kalian baru saja sudah melihat beberapa info terkait Sharwenda dan Ruben. Nah ini ada. Nah halo, karyawan udah di notice sama Dewi Persik ya. Nama udah disebut sama artis besar ya. Netizen jadi tahu siapa siap-siap jadi dirujak netizen katanya ya. Emang karyawan Sharwenda pada tengil ya sih ya. Mungkin sebelum masuk kerja syaratnya tuh harus tengil kali ya katanya gitu guys ya. Dan biar sama bosnya dan karyawannya mereka tahu Ruben bukan orang yang pendendam, tapi netizen dan teman Ruben yang akan urus ini sampai mereka kapok ya, zolim ke orang baik gitu guys ya. Netizen sekarang Sharwenda ketar-ketir kan, uang bulanan di stop, kerjaan banyak di cancel, artis besar semua bela Ruben guys. Waduh, ini infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian tentunya nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral gitu guys ya. Nah kira-kira ini infonya seperti apa? Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga ada beberapa info juga yang lagi viral guys. Jadi jangan lupa juga mampir ya di channel kedua aku yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga ada beberapa info guys. Jadi ya mohon maaf jangan lupa mampir ya guys ya. Dan ini kita lihat seperti apa info dari Dewi Persik guys. Ngatain Kak Ruben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh. Heran deh Wenda, satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa. Bener ya, harusnya minta maaf ya. Tapi yang minta maaf cuma Sharwenda dan itu pun bukan ke Ruben tapi ke netizen ya. Satunya itu perempuan yang katanya Anda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya mereka minta maaf loh. Tuh ya betul. Tuh, katanya gulung tikar katanya guys ya. Netizen bener-bener sih mulutnya nggak bisa dijaga. Kena karma juga kan. Siapa yang gulung tikar sekarang? Semua orang dan produk memboikot Sharwenda dan antek-anteknya. Cina waduh. Ternyata hampir setiap hari live jualan antek-antek Sharwenda yang terutama adanya selalu dan selalu menghina menghujat orang lain termasuk hinaan kepada Ruben Onsu ya waduh. Tikar sih. Tuh guys ya. Guys. Bentar, Sharwenda beli mobil langsung sekaligus 3 katanya gitu. Waduh, gokil banget. Bahkan karyawannya aja dibeliin mobil. Kira-kira pakai duit Ruben apa gimana nih? Sultan banget kayaknya gitu guys. Waduh, sultan banget katanya. Waduh guys ya. Si suka ini bun, rose pink bun, cakep banget bun. Jadi lu roasting ya? Jadi 3 mas? Kok dia kayak caper banget gak sih guys kelihatannya guys. Tuh lihat di belakang kayak pengen jadi artis banget gitu ya. Pertama-tama mungkin dia kerja di artis terus dia kayak menurut aku sih kayak maaf ya kayak caper banget ya di belakang tuh lihat. Harusnya kan biasa aja, ini senangnya tuh kayak dibuat-buat gitu loh guys ya. Kayak tahu lagi di kamerain gitu guys. Bilang urban min, roasting. Siapapun yang Bentar. Ini ada tulisan Ruben geram dengan orang di sekitar Sharwenda, termasuk adiknya yang suka ngomporin katanya ya. Tangan saya sudah basah. Mari kita lanjutkan. Kepala basah, Ruben Onsu tak mau terpuruk dengan hinaannya. Siap lanjutkan perseteruan dengan Sharwenda dan adiknya guys. Waduh. menyaksikan tayangan ini ya buat gue gini, tangan gue sudah basah. Mari kita lanjutkan. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya buat gue gini, tangan gue sudah basah. Mari kita lanjutkan. Tuh guys ya harus sih bagus ya. Kalau dibilang makan duit ini Adiknya Sharwenda bener-bener kayaknya adiknya Ayu Ting Ting dari fisik sama kelakuan gak ada bedanya cina. Ayu Ting Ting. Emang adiknya Ayu Ting Ting begitu ya? makan duit itu ingat ya, yang menyangkut sama keluarga gue bisa gue ngasalahin bener-bener loh. Gue tidak pernah menumpang sedikit pun. Gue itu membantu mengerjakan pekerjaan yang harusnya gue kerjakan. Gue ngebela mereka pun, gue ngapa-ngapain dulu sama mereka pun, gue nggak pernah ya. Rincian pembayaran dari si Wenda untuk Kak Ruben Onsu guys. Ini lu lihat nih, lu lihat. Ini rinciannya tuh bukan buat anak doang nih kata gua nih. Segala macam ada begitu, segala macam dogi. Lu itu kan udah berpisah nih ya kan. Kak Ruben Onsu itu tuh cuma wajibnya itu menafkahi anak doang. Segala dogi harus dinafkahin kayak mana sih? Anak gede banget lagi sampai 9 juta kata gua. Sampai ke suster-susternya juga harus di driver ini. Kata gue, yang pakai driver itu kan bukan anak-anak doang nih. Gue yakin. Ini jatuhnya nih ya kan rincian pembayaran bukan buat menafkahi anak doang nih. Rumah tangga. Bener. Rumah tangga. Lu kan udah pisah, Neng. Ya Allah, ketahuan banget meresnya kata gue.
Betul ya, harusnya kan nggak, ya harusnya setengahan sih sama ibunya juga gitu ya. Waduh. Harus terus semangat gitu. Nah, yang aku bilang tadi, sekarang kan udah kayak gini nih ya. Pesan Onyo ya untuk Manda asisten SW ya, buka akun privat. Onyo paling sayang dan perhatian sama Bunda As. Itu tuh jangan hilangin tuh, yang apa? Yang sosmednya, jangan di private. Yang di private sosmednya juga buka komentar untuk TikToknya, semua buka kolom komentarnya. Sekarang udah kayak gini, kalian yang kemarin live gitu ya. Berarti kamu mantau ya Nyonya? Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Gitu. Tuh. Itu viral kamu sedang nama ayah apa gimana? Enggak, aku waktu video itu viral, aku lagi ada di syuting waktu itu lagi di MNC. Gitu. Tapi sempat tanya sama Bunda langsung nggak sih? Aku langsung lihat ya, ini maksud gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Tuh guys ya, waduh. Iya bun, at least kata gue sih kalau di Vietnam Terlihat kompor banget karyawannya tuh ya. Buktinya benar-benar langsung keluar ya tuh guys ya. lu bisa klarifikasi, gak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Kenapa sih mereka centil banget guys? Aku risih ngeliatnya guys ya. Bahkan si Sarwenda aja tuh udah diem-diem baik ya. Yang di belakangnya tuh ya centil banget tuh ya, di belakang tuh Semanda ya. Gue takut kalau gue klarifikasi dunia geger. At least setidaknya, At least gue gak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak bukti. Tuh kompor-kompornya mereka guys, karyawan-karyawannya guys ya. Ntar kalau giliran Ruben tuntut baru deh nangis mereka ya berdua. Waduh. Iya ya, ayah datang ke rumah, ayah datang ke... Kalau begitu sih lebih bagus anaknya ikut Ruben Onsu ya. Ruben Onsu mencurigai anaknya ada yang ngajarin ya. Tuh guys ya. Ruben Onsu, anak-anak usia 5 tahun loh tahu kata pencitraan tapi tidak tahu artinya katanya gitu guys. Waduh. Ke tempat ini, ayah pencitraan. Tuh guys ya. Semakin Didoktrin gitu ya. Itu desakan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman juga mungkin ada eksploitasi dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan SL gitu. Kalau biaya makan dan sekolah wajar yang ditanggung lah. Kok aneh ya? Perkara listrik sama sampah kan mereka yang pakai katanya gitu, bener juga ya. Plastiknya mahal. Iya, Wah. enak 200 juta. Rembes anjay. Lalu bilang, iya uang sampah aja segini. Lo pernah nggak tinggal di rumah yang besar banget? Waduh, sombongnya selangit guys. Jangan sampai si Cece diundang ke TV-TV ya. Oh, apalagi brownies, pagi-pagi ambiar, rumpi, dan lain-lain. Jangan sampai ya, jangan sampai diundang. Tuh, jangan sampai diundang katanya guys. Istri saya hilang mas, istri saya hilang. Jadi nggak tahu, nggak ada kabarnya semenjak saya nggak transfer. Tapi kayaknya nggak mungkin deh diundang di Brownies karena ada Ruben di situ kan. Jadi nggak mungkin si adiknya Sarwenda atau si Manda itu diundang di Brownies guys ya. Seorang ibu itu adalah kasta tertinggi. Seorang ibu itu yang membuat kita itu bisa lahir ke dunia. Tugas ibu itu berat untuk menjaga dan mengasuh. Tapi ayah yang membuat kita itu hidup. Seorang anak perempuan, cinta pertamanya itu adalah ayahnya. Betul ya. Kadang iya sih benar ya. Seorang anak perempuan tuh cinta pertamanya adalah ayahnya. Makanya kadang anak perempuan pasti memilih pasangannya yang agak-agak mirip dengan ayahnya gitu guys. Biasanya sih seperti itu gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini ya? Mudah-mudahan mereka sih bisa apa ya? Bisa berdamai lah. Tapi ya untuk kalangan-kalangan antek-anteknya itu kayak mengkopori harus ditindaklanjuti sih menurut aku ya guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Menurut kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian untuk info hari ini. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan sampai jumpa guys.